Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa ti'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wa ahli wa waladi. Amin. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ayo teman-teman, berangkat. Sampai jumpa di Salabintana, Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saudara-saudari, sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah. Alhamdulillah dengan izin Allah dan selalu memohon petunjuk dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai kesempatan kali ini ada sebuah program baru dari Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah, program baru dari Masjid Ar-Rasyid Indonesia, yang program ini kami beri nama program dakwah, rihlah, dan touring, disingkat dengan Darling. Program ini kita tujukan untuk kita menebarkan dakwah di tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang menginspirasi, tempat-tempat yang mendatangkan ketenangan, kesejukan, dan tempat-tempat yang bisa kita mentadaburi ayat-ayat Allah dari alam semesta ini. Terus yang kedua, kita menebarkan dakwah, juga berdakwah di tempat-tempat yang dimana kita bisa mengambil ilmu, yang dimana kita bisa mengamalkan ilmu, dan kita bisa bersilaturahim, kita bisa menguatkan ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang lain, dan juga dengan touring, ya, perjalanan safar ringan, ya, touring tipis-tipis aja jamaah, yang dekat-dekat saja, yang masih sekitar Jawa Barat, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, atau ya yang masih bisa kita jangkau dalam waktu yang singkat, tidak harus berhari-hari, kecuali nanti kita ada program khusus atau program safari dakwah, nanti itu lain lagi. Program Darling ini adalah salah satu bagian dari program Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah untuk mengenalkan Masjid Ar-Rasyid Indonesia, dan juga untuk kita melihat saudara-saudara kita yang lain dan masjid-masjid yang lain di bumi Allah yang dibangun di tempat yang berbeda-beda. Kita menziarahinya, kita berkunjung ke pesantren-pesantren, kita berkunjung ke rumah-rumah saudara-saudara kita, yang insya Allah semua perjalanan ini adalah menginspirasi kita untuk tetap kita di dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah di alam yang indah. Insya Allah semuanya terangkum dalam program ini.
program dakwah, rihlah, dan touring yang kita sebut dengan Darling bersama Yayasan Al-Mahbubah Binah Ummah bersama Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengunjungi suatu tempat yang itu cukup sejuk untuk membuat hati insya Allah lebih tenang dengan keteduhan dan kesejukannya insya Allah dan mudah untuk dijangkau, yaitu di daerah Salabintana, Sukabumi. Kurang lebih jarak antara Masjid Ar-Rasyid dan Salabintana itu kurang lebih antara 70 sampai 80 kilometer ya. Tapi masjidnya jangan ditinggal lama-lama nih, karena masjid ini Masya Allah ya, ini adalah amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan bolehlah kita touring tipis-tipis saja dalam program Darling, dakwah, rihlah, dan touring. Ayo jemaah kita berangkat. Sampai jumpa lagi di Salabintana. Sebelumnya kita berdoa dulu dengan doa safar dan doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa ti'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wa ahli wa waladi. Amin. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ayo teman-teman, berangkat. Sampai jumpa di Salabintana, Sukabumi. Teman-teman semuanya, sahabat Masjid Ar-Rasyid, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Binah Ummah, kita mulai jalan ya, kita meninggalkan masjid kita keluar dari gerbang masjid, dari area masjid. Ini di turunan, karena kita letak masjidnya itu di atas ya, perumahan yang belum terkelola dengan maksimal. Kita turun, masih banyak tanah-tanah kosong dan rerumputan ya. Nah ini insya Allah kita lewat jalur Pelabuhan Ratu Cikembar ya, kita lewat Cikembar. Nah ini dari kawasan perumahan Geraha Kiara Lawang Asri. Kita turun kurang lebih dari masjid kita ke bawah ini 300 meter. Nah kita ambil kiri menuju pusat Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu ini adalah ibu kota kabupaten ya teman-teman, ibu kota Kabupaten Sukabumi. Di antaranya di Pelabuhan Ratu itu ada perkantoran pemerintahan Kabupaten Sukabumi dan juga objek-objek wisata pantai. Nanti insya Allah juga kita akan kunjungi objek-objek wisata yang identik dengan pantai-pantai. Ya, ada beberapa pantai di Pelabuhan Ratu, nanti insya Allah juga kita akan kunjungi dalam program Darling selanjutnya ya. Darling, dakwah, rihlah, dan touring. Nah, teman-teman, ini lurus. Ini adalah Jalan Bayangkara. Jalan Bayangkara. Nanti kita ambil kiri ke arah RSUD. RSUD itu Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu. Kita ambil kiri. Ya, ini suasana Pelabuhan Ratu di pagi menjelang siang. Cukup panas ya, teman-teman.
Masya Allah udah hampir 1 bulan lebih ini tidak turun hujan yang dingin. Ya kemarin turun hujan cuman ya ringan lah, nggak deras. Nah kita belok kiri jamaah, teman-teman, kita belok kiri. Nah ini di sebelah kita nanti adalah RSUD Pelabuhan Ratu. Nah di sebelah kita nih, ini RSUD Pelabuhan Ratu di sebelah kita, di sebelah kiri kita. Nah kita jalan terus sampai nanti kita berada di Tugu Ikan Jangilus belok kiri. Tugu disebut di sini Tugu Ikan Jangilus. Jangilus itu adalah maskotnya Pelabuhan Ratu, ya, ikan besar yang hidungnya kayak gergaji, ya, panjang. Nah ini di sebelah kiri kita lapangan Canghegar, tempat diselenggarakannya upacara resmi pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ya sambil jalan sambil dijelasin ya teman-teman, biar nanti kalau ke Pelabuhan Ratu ke sini bisa mampir ke Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Nah ini kameranya mohon maaf nih kurang jelas karena yang kita pakai ngerekam ini adalah kamera HP. Jadi kalau gambarnya agak ngeblur dan suaranya berisik mohon dimaklumi. Nah ini depan kita Tugu Jangilus, ambil kiri ke arah Bagbagan Citarik. Namanya daerah Bagbagan Citarik, Jalan Batu Sapi, kemudian Jalan Jayanti, terus Ciawun, Citarik, dan seterusnya. Banyak cician di sini, ya, cician. Gitulah teman-temannya, maklum lah di daerah Sunda itu memang seperti itu. Daerah Pasundan, Jawa Barat, ya, banyak istilahnya nama-nama dengan istilah cician. Nah ini di sebelah kanan kita adalah cagar alam Pelabuhan Ratu. Cagar alam Pelabuhan Ratu. Nah, di sini cukup sejuk juga, cuman ya namanya pesisir pantai ya, panas. Ya, pelan-pelan aja ya jamaah, jangan ngebut-ngebut. Kata Pak Polisi itu, kalau ngebut berarti dekat dengan maut. Nah, kita santai saja, kita menikmati perjalanan. Namanya juga kita rihlah dan touring. Dakwah rihlah dan touring, pelan-pelan saja, santai saja. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman jalan menuju Pelabuhan Ratu sudah cukup bagus. Alhamdulillah, jalan yang melewati jalur Cibadak, Cikembar sampai ke Pelabuhan Ratu, dan dari Cibadak lewat Cikembar jalannya sudah bagus, dan dari Cibadak lewat Cikidang juga bagus. Nah ini kalau belok kanan ini ke Ciletuh nih teman-teman, ke Jampang dan Ciletuh. Nanti kita ke sana insya Allah. Nanti kita ke Jampang Surade dan ke Ciletuh. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah masuk daerah kota, ya. Ini kita sudah di kota Sukabumi, ya. Ini kalau nggak salah ini nama jalannya lah lintas Sukabumi Pelabuhan Ratu. Nah kita belok kiri, ini namanya jalan jalur. Kalau disebut istilahnya di Sukabumi ini jalur, wilayah jalur. Ini sudah masuk area kota Sukabumi, ya. Nah ini alhamdulillah kita sudah sampai di kota. Ini kota Sukabumi, kita jalan Siliwangi, kota Sukabumi. Karena ke Salabintana kita harus melewati kota Sukabumi dulu teman-teman semua, ya. Pelan-pelan saja, jalur padat. Nah, kita bawa tenang menikmati perjalanan menuju Salabintana. Nah, ini taman kota alun-alun Sukabumi di sebelah kanan kita, alun-alun Sukabumi dan Masjid Agung
Sukabumi. Nah, ini kita sudah jalan menuju Salabintana, teman-teman. Kita sudah berada di jalan menuju Salabintana. Ya. Nah, ini sudah masuk kawasan. Sebentar lagi Salabintana ini masuk, kalau nggak salah namanya daerah Karawang, kalau nggak salah ya, namanya Kampung Karawang atau Kelurahan Karawang. Nah, saya kurang paham lah. Tapi ini dari sini sudah dekat. Nah, di sini udaranya sudah mulai sejuk, jamaah. Sudah mulai sejuk, sudah mulai adem lah. Kalau buka kaca helm itu udaranya sudah mulai kayak kita buka kulkas gitu, rada-rada sejuk. Ya, sebentar lagi kita nyampe insya Allah di kawasan Salabintana. Nah, Salabintana ini ada tempat istirahat yang villa-villa gitu, bisa kita istirahat di villa-villanya. Juga ada tempat camping, perkemahannya yang disebut kalau nggak salah namanya tempatnya di bawah bintang ya, di bawah bintang Salabintana. Ya, intinya masalah Bintana itu tempat ngadem ya. Kalau kata orang sini, kalau di Sukabumi disebutnya tempat niis ya, tempat untuk ngadem, tempat untuk berteduh, tempat untuk ya istirahat lah, tempat yang sejuk-sejuk untuk banyak merenung, banyak bertafakur, banyak bertadabur, dekat dengan alam, jauh dari kebisingan, jauh dari polusi. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di Salabintana. Ya, kita bayar tiket. Nah, setelah tadi kita bayar tiket masuk, kita masuk ke area Salabintana. Ya, teman-teman, kita mulai acara darling kita di Salabintana. Sebentar lagi kita masuk daerah di bawah bintang. Nanti kita cari parkir dulu ya, teman-teman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah, alhamdulillah dengan izin Allah, setelah melalui perjalanan beberapa jam dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, dari masjid kita, Masjid Ar-Rasyid yang kita cintai, kita sudah sampai di bumi perkemahan Salabintana, Sukabumi. Alhamdulillah, ini sejuk, Masya Allah. Kita sampai, alhamdulillah kita sedikit menghirup udara sejuk ya. Insya Allah kita akan mulai kajian kita di bumi perkemahan Salabintana, Sukabumi. Yuk, jangan tunggu lama-lama, mari kita mulai kajian kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat
Masjid Ar-Rasyid Indonesia, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Ummah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah kami berada di suatu tempat pada belahan bumi Allah yang cukup indah dan menenteramkan dengan udara yang sejuk dan suasana yang tenang di Salabintana, di daerah Salabintana, Kota Sukabumi. Alhamdulillah. Kita jalan-jalan sedikit dalam program Darling. Pada kesempatan kali ini jamaah sambil menikmati suasana yang indah, sedikit kita bermuhasabah buat diri kami pribadi dan buat kita semua. Ada suatu tema yang cukup menarik dalam hidup kita, yaitu tentang membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ingat ya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kenapa tema membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain ini cukup sangat layak kita bahas? Begini jemaah, di era digital sekarang, di era media sosial, di era terbukanya segala pintu informasi, di era sangat tipisnya pembatas privasi di antara manusia, ya, di setiap banyak lini kehidupan manusia itu banyak ingin diakui, di segala lini kehidupan manusia banyak yang ingin mencari atau mendapatkan validasi, maka banyaklah diposting-posting yang berkaitan dengan pencapaian, kesuksesan, banyak pula yang diposting-posting yang berkaitan dengan kebahagiaan. Dan kalau kita salah dalam menyikapinya, dan dalam menyikapinya kita ini salah dalam memahaminya, itu bisa berefek negatif, yaitu menjadikan diri kita rendah di hadapan orang lain dengan kita membanding-bandingkan nikmat orang lain dengan diri kita. Itu ya jemaah. Ketika kita membuka handphone kita, membuka ponsel kita, kita membuka smartphone kita di sebuah media sosial, baik itu misalnya di WA, di Facebook, di Instagram, atau di TikTok, atau yang sejenisnya gitu. Pada saat kita melihat orang yang kita kenal atau orang yang masih ada kaitan dengan diri kita, masih saudara kita, sahabat kita, adik kita dan sebagainya, ketika kita melihat, wah kok ini bagus ya, dia bisa liburan, Masya Allah, dia bisa umroh, Masya Allah, dia bisa dapat gelar sukses gitu kan, punya naik pangkat, terus gelar pendidikannya S1, S2, S3 dan sebagainya gitu kan, atau pencapaian-pencapaian yang sifatnya itu menampakkan kesuksesan. Mulailah di dalam hati kita membandingkan, saya mah tidak bisa seperti ini, saya mah tidak bisa mendapatkan kenikmatan seperti dia, saya mah bukan apa-apa, saya mah orang susah, saya mah orang miskin dan sebagainya. Akhirnya menjatuhkan diri kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan membandingkan diri kita dengan nikmat orang lain setelah kita melihat itu. Ingat jamaah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian menginginkan dari apa-apa yang diberikan atau dari apa-apa yang ditambahkan Allah atau dari apa-apa yang dikaruniakan Allah atas sebagian kalian dari kebagian yang lain. Ya, janganlah kalian menginginkan dari apa-apa yang Allah berikan kelebihan pada sebagian kalian atas diri-diri kalian. Ya, jangan seperti itu jamaah. Nanti menjadikan diri kita ini sempit sendiri hati kita. Ya, nanti menjadikan diri kita ini merasa minder sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ar-Rasyid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit pencapaian dari orang lain yang diposting, ya, misalnya begini dan begitu, itu tidak mencerminkan dari keseluruhan hidup mereka. Bisa jadi yang mereka tampakkan adalah sebuah pencapaian dari sekelumit peristiwa dalam hidup mereka,
itu tidak sebanding dari kesusahan atau kegelisahan atau kesengsaraan mereka yang kita tidak tahu. Bisa jadi kesederhanaan yang kita miliki, bisa jadi sesuatu yang Allah tahan pada diri kita, sehingga tidak seperti mereka. Ini adalah bentuk perlindungan Allah atas diri kita. Ini adalah bentuk upaya Allah untuk menjadikan kita mungkin bisa jadi lebih baik dari mereka di masa yang akan datang. Ingat, Allah tidak akan salah dalam menakar hidup seseorang. Allah tidak akan salah dalam mentakdirkan hidup seseorang. Allah tidak akan salah dalam memberikan pembagian rizki terhadap kita semua, nggak akan salah. Ya, yang menjadikan kita salah ini adalah kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan nikmat orang lain. Seperti tadi, lihat orang liburan, oh kok saya kok begini, ya Allah jamaah. Nah, itu salah nggak sih Ustadz? Ya itu nggak salah sih. Cuman kalau misalnya menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang selalu dipikirin, menjadi sesuatu yang membuat penilaian atas kehidupan seseorang, membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain dari hal pencapaian duniawi, itu menjadi kita down, menjadi kita malah nanti frustasi, menjadi kita nanti depresi, menjadikan kita nanti putus asa dari rahmat Allah. Begitu jamaah. Pertama itu. Yang kedua, yang harus kita bandingkan selayaknya, kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Nah, ini maksudnya apa Ustaz? Ya, kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri adalah bagaimana ibadah kita, apakah hari ini lebih baik dari hari yang kemarin? Nah, apakah ibadah kita pada hari ini lebih baik dari yang lalu? Bagaimana dengan sholat kita, apakah sholat kita lebih baik? Bagaimana sedekah kita, apakah lebih baik dari diri kita yang lain? Bandingkan dengan diri kita, karena yang dibalas oleh Allah, yang dicatat sebagai amalan pahala, yang dibalas oleh Allah sebagai wasilah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita adalah amalan-amalan ibadah kita, bukan status sosial. Ya, bukan status media sosial, bukan pencapaian A, B, C, D, enggak jamaah. Yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sukses di dunia dan di akhirat adalah amalan apa yang telah kita lakukan untuk mengharapkan ridha Allah, amalan apa yang kita lakukan untuk ketakwaan kita kepada Allah, amalan apa yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena yang mulia di sisi Allah itu bukan harta, yang mulia di sisi Allah itu bukan gelar pendidikan, yang mulia di sisi Allah itu bukan traveling ke sana kemari jalan-jalan, bukan. Ya, yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan, dan sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu sering untuk diposting-posting amalan kita jamaah, nanti jadi ria, nanti malah amalan itu sirna, hangus, terbakar panasnya api ria yang itu menyebabkan luntur semua amalan ibadah kita. Dan pencapaian kita ini cukuplah buat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah kita, masing-masing diri kita menjadi orang-orang yang haus akan validasi, orang-orang yang selalu ingin diakui. Tidak jamaah. Berapa banyak orang yang terkenal, berapa banyak orang yang mempunyai pamor dalam hidupnya nggak tenang. Tapi berapa banyak orang yang sederhana, yang hidup dengan kesederhanaan, hidup dengan tidak banyak orang yang kenal, tenang, bahagia. Ya, walaupun hartanya tidak berlimpah, dia bisa khusyuk dalam beribadah. Yang kita mau kan seperti itu ya jamaah ya. Rezeki kita cukup, badan kita sehat, hidup kita bahagia, dan yang penting adalah ibadah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah, buat kita semuanya sekarang, perbanyaklah bersyukur. Ya, perbanyaklah bersyukur. Dan yang terakhir yang kita harus pahami, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang cukup sangat baik, sangat mulia. Hadis ini buat kita pelajari. Rasulullah bersabda, kurang lebih Rasulullah berkata, lihatlah kepada golongan
yang berada di bawah kalian. Ungdur ma asfala minkum. Lihatlah yang lebih bawah dari kalian. Dan janganlah wala tandur ma fauqakum, dan janganlah engkau melihat dari apa yang ada di atas kalian, golongan di atas kalian. Kenapa? Kalau kita terlalu sering melihat kepada yang lebih tinggi dari kita, lebih atas dari kita, itu membuat kita lupa akan nikmat Allah, membuat kita lupa akan bersyukur, membuat kita lupa atas segala bentuk kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita. Hilang sirna gegara kita membandingkan nikmat yang ada pada diri orang lain, karena salah satunya diantara sering melihat medsos gitu, kita jadikan bandingan dengan diri kita. Jangan jamaah, jangan ya. Sekarang buat kita termotivasi adalah bagaimana hari ini lebih baik dari hari esok, dan hari esok bagaimana bisa lebih baik dari hari ini. Ibadah kita lebih baik ya, prestasi keduniaan kita lebih baik, terus bagaimana pencapaian kita berkah, amalan-amalan kita ikhlas, dan karya nyata kita terwujud menjadi karya nyata yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, tanpa banyak kita flexing, tanpa banyak kita pamer-pamer, dan naudzubillah sampai kita menjadi orang yang haus akan validasi, menjadikan kita ria, menjadikan kita sum'ah, menjadikan amalan kita hangus terbakar karena banyaknya membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, dan banyaknya kita memposting sesuatu yang kurang bermanfaat dalam hidup kita. Ya jemaah, begitu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang keliru datangnya dari diri saya pribadi. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terus bagi teman-teman semuanya, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Masjid Ar-Rasyid, sahabat Yayasan Al-Mahbubah Bina Umat, apabila ada waktu luang, ayolah singgah, mainlah ke Kabupaten Sukabumi, singgah di Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Ayo, lihat masjid kita, tengokin masjid kita. Apa yang kurang, apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita maksimalkan dalam ta'awanu alal birri wa taqwa, untuk mengembangkan Masjid Ar-Rasyid Indonesia dan untuk memakmurkan Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Dan inilah harusnya pencapaian bersama yang harus kita upayakan, bagaimana kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.